Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktik baik atau best practice yang sudah saya laksanakan. Dalam menyusun cerita praktik baik atau best practice, saya menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi tempat saya melaksanakan praktek baik adalah di unit kerja saya, SDN 015 Muara Jawa, beralamatkan di Jalan Nusantara, Kelurahan Tamapole, Kecamatan Muara Jawa, dengan lingkup pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tujuan yang ingin dicapai pada praktik baik ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 2 dalam pembelajaran tematik muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan model problem based learning. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah berdasarkan hasil identifikasi masalah yang ditemukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2 SDN 015 Muara Jawa adalah hasil belajar siswa masih di bawah KKM, pembelajaran masih berpusat kepada guru, metode mengajar guru masih kurang inovatif, model pembelajaran yang belum tepat membuat minat belajar siswa masih rendah. Adapun mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Karena dengan adanya saling berbagi pengalaman, maka para guru mampu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar dan bisa dijadikan referensi bagi rekan guru yang mengalami permasalahan yang saya alami. Oleh karena itu, saya sebagai guru mempunyai peran dan tanggung jawab untuk terus belajar dan mengajar, melakukan bimbingan kepada peserta didik dan menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Adanya tantangan yang dihadapi guru dalam pembelajaran tentu harusnya menjadi sarana untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi. Tantangan yang saya hadapi yaitu tantangan internal. Guru belum terbiasa menggunakan model pembelajaran problem based learning. Guru belum optimal dalam mengetahui kemampuan, minat, dan bakat masing-masing peserta didik. Tantangan eksternalnya, ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah masih terbatas. Melakukan pendekatan kepada peserta didik untuk memahami karakteristik
dan gaya belajar. Dan terakhir, membimbing peserta didik yang tidak aktif di dalam kelompoknya. Siapa saja yang terlibat? Tantangan tersebut melibatkan berbagai pihak. Yang pertama, guru. Guru harus memiliki kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik harus aktif dan antusias di dalam pembelajaran. Yang ketiga, rekan sejawat yang membantu menyiapkan perlengkapan dan melakukan perekaman dalam praktik pembelajaran. Yang keempat, kepala sekolah yang memberikan dukungan dan masukan agar praktik pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Langkah-langkah dalam proses pelaksanaan aksi. Yang pertama, dalam tahap persiapan. Guru membuat perangkat pembelajaran, menentukan model pembelajaran yang inovatif, membuat media yang tepat, dan juga menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam praktek pembelajaran. Kemudian, tahap pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaannya, peserta didik memperhatikan PowerPoint dan video yang ditampilkan. Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang permasalahan apa yang ditayangkan. Lalu peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya dan mengerjakan LKPD. Setelah selesai mengerjakan LKPD, setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan di depan kelas. Kemudian guru memberikan penguatan dan penjelasan ketika setiap kelompok selesai presentasi. Kemudian tahap evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Pada tahap ini guru melakukan penilaian evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar siswa dengan membagikan lembar evaluasi kepada peserta didik. Adapun strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu model pembelajaran PBL. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Media yang digunakan yaitu berbasis TPACK karena strategi ini saya anggap tepat untuk diterapkan di kelas. Proses pembelajaran yang saya lakukan dengan menerapkan tahapan dalam RPP yang sudah saya persiapkan dari kegiatan pendahuluan, yaitu saya melakukan orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan kepada peserta didik. Di kegiatan inti, saya menerapkan kepada peserta didik dengan tahapan-tahapan pembelajaran PBL. Di kegiatan penutup, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik, yaitu menyimpulkan dan merefleksikan di akhir pembelajaran. Berdasarkan hasil pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan menerapkan model pembelajaran PBL dengan media yang digunakan berbasis TPACK mempunyai dampak terhadap peserta didik, yaitu peserta didik lebih bersemangat dan antusias mengikuti pembelajaran. Peserta didik berani untuk bertanya serta menyampaikan pendapat di dalam kelas. Pembelajaran di kelas lebih interaktif, terfokus kepada peserta didik. Pelaksanaan proses diskusi kelompok berjalan dengan aktif. Peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi ke depan kelas dengan baik. Peserta didik mampu memberikan kesimpulan hasil pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita
kembali. Semoga kita diberi kesehatan selalu agar kita bisa belajar dengan maksimal. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ketua kelasnya pimpin doa dulu. Ya, Heri. Duduk yang siap berdoa dimulai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir. Hadir semua ya. Coba ibu absen dulu. Fitri, Rahmatullah. Hadir, Bu. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, agar kita bertambah cinta, rasa cinta tanah air kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila. Patriot proklamasi. Sedia berjuang untuk umum. Pancasila libur, tentunya ada pengalaman kalian selama liburan. Coba ibu mau tahu pengalaman kalian selama liburan kemana saja? Ada yang ke pantai, kemudian ada kemana sih? Ke kolam renang. Jadi, iya. Kaitannya sama pelajaran kita hari ini, yaitu kita akan belajar tentang pengalamanku, yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mempraktekkan ungkapan permintaan maaf dengan santun. Kemudian mampu menyebutkan, menentukan, dan menganalisis satuan baku untuk mengukur panjang. Mampu melakukan pengukuran panjang yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melakukan kesalahan? Kalau kalian melakukan kesalahan, apa yang kalian lakukan? Sikap apa yang kalian lakukan? Meminta maaf dengan anak-anak, apakah kalian pernah melakukan kesalahan? Kalau kalian merasa bersalah, apa yang kalian lakukan? Meminta maaf. Meminta maafnya dengan cara seperti apa? Sopan santun. Ya, dengan cara sopan santun. Contohnya gimana kalau kita meminta maaf dengan cara sopan? Kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan apabila kita melakukan kesalahan. Nah, gunakanlah kalimat yang santun apabila kita meminta maaf. Kemudian permintaan maaf
pembelajaran kita hari ini, kita pada hari ini siapa yang bisa mengumpulkan? Ya, silakan. Kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, cinta tanpamu apa jadinya? Kemudian apa lagi kesimpulan kita? Kesimpulan pembelajaran kita. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Terima kasihku, guruku tersayang, cinta tanpamu apa jadinya aku? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan apabila kita melakukan kesalahan. Kemudian menggunakan kalimat yang santun. Nah, permintaan maaf itu juga bisa meredam kemarahan dan juga menghindari dari sifat dendam. Kemudian satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Contohnya mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang yaitu penggaris dan meteran. Ya, bagaimana belajar kita hari ini? Senang? Jadi itu ya pembelajaran kita hari ini. Silahkan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catira sebagai guru kelas di SD Negeri 015 Muara Jawa. Praktek pembelajaran yang dilakukan Ibu Siti Aminah di kelasnya sangat menginspirasi saya dalam menerapkan model dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Model pembelajaran problem learning yang diterapkan membantu peserta didik untuk aktif belajar sehingga dapat membantu pengetahuan siswa secara mandiri. Pembelajaran yang memanfaatkan teknologi meningkatkan rasa ingin tahu terhadap materi sehingga materi lebih bersemangat dan berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Saputra, peserta didik kelas 2. Pembelajaran yang dilakukan Bu Aminah pada tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Sangat menyenangkan, saya belajar mana cara mengungkapkan kalimat perminta maaf. Selanjutnya saya dan teman-teman berdiskusi kelompok untuk mengetahui bagaimana cara meminta maaf di berbagai keadaan. Selanjutnya Bu Aminah kan video di layar serta menampilkan gambar seorang anak yang meminta maaf kepada ibunya. Dengan pembelajaran yang dilakukan pada hari Selasa lalu, saya jadi memahami bagaimana cara meminta maaf dengan santun. Terima kasih Bu Aminah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari orang tua peserta didik kelas 2. Beberapa hari yang lalu, putri saya bercerita tentang mengenai keseruannya belajar di dalam kelas. Guru melakukan pembelajaran dengan menampilkan media dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta memutar video, menampilkan media dan membimbing anak-anak
berdiskusi kelompok. Hal ini membuat putri saya menjadi lebih bersemangat dalam belajar sehingga hasil belajarnya meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.